Tapi tahun ini energi itu pecah, dan perubahan besar dimulai dari satu langkah yang membuat para mafia negara kaget, gelisah, dan kehilangan pijakan. Presiden Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Mari kita renungkan satu hal. Bagaimana mungkin sebuah negara sebesar Indonesia dengan kekayaan bumi yang tak ada duanya bisa sampai punya kas negara yang sering tipis, utang yang menumpuk, proyek mangkrak, guru honorer telat gaji, dan rumah sakit kekurangan alat. Padahal diam-diam 653 triliun rupiah uang rakyat justru tidur di tangan oknum, di rekening-rekening pemerintah daerah, kementerian, hingga lembaga yang seharusnya melayani rakyat. Selama bertahun-tahun, uang itu seperti energi bangsa yang dibelenggu, tak bergerak, tak bekerja. Dalam pandangan spiritual Jawa, ini disebut energi yang tersumbat. Ketika harta rakyat tak mengalir, maka rezeki bangsa terhenti dan bencana sosial muncul bertubi-tubi. Tapi tahun ini energi itu pecah, dan perubahan besar dimulai dari satu langkah yang membuat para mafia negara kaget, gelisah, dan kehilangan pijakan. Presiden Prabowo menunjuk trio Purbaya, Jonan, dan Mahfud MD. 3 nama, 3 karakter, 3 tugas besar yang saling mengunci. Dan sejak itu, satu demi satu, benang kusut yang disembunyikan selama puluhan tahun mulai terurai. Hari ini, kita bongkar bagaimana trio ini mengembalikan 653 triliun rupiah uang rakyat, meruntuhkan mafia negara, dan membuka era transparansi terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, langkah besar Prabowo, munculnya trio Purbaya, Jonan, dan Mahfud MD. Prabowo tahu satu hal sejak lama, untuk membenahi negara tidak cukup hanya membangun, harus ada yang berani membongkar. Dan 3 nama yang dipilihnya bukan sembarang nama. Purbaya, sang pembuka tabir angka dan ekonomi. Jonan, sang eksekutor lapangan. Mahfud MD, sang penjaga aturan dan etika negara. Ini 3 sisi trisula yang dalam konsep Jawa disebut Tridharma, 3 kekuatan yang menjaga keseimbangan. Dan begitu trio ini bergerak, Indonesia serasa memasuki babak baru. Yang kedua, langkah besar Purbaya mengungkap 653 triliun rupiah uang terparkir. Selama ini, rakyat diberi narasi kas negara yang tipis, APBD seret, anggaran tidak cukup. Ternyata itu hanya kebohongan semata. Purbaya menemukan fakta yang mencengangkan. 653 triliun rupiah uang rakyat mengendap dan tidak terpakai, bukan hilang, tapi disembunyikan dalam sistem yang rumit dan sengaja dibiarkan abu-abu agar mafia bisa bermain. Setelah audit total, Purbaya menemukan sumber uang tidur itu. APBD negara yang sengaja ditahan, anggaran kementerian yang ditumpuk, proyek yang diblokir mafia, dana publik yang sengaja tidak direalisasi, dan sisa anggaran yang justru disimpan di bank untuk mengalirkan bunga ke pihak tertentu. Inilah yang selama puluhan tahun membuat rakyat menderita. Dalam spiritual Jawa, ini disebut ketidakadilan energi. Ketika hak rakyat tidak diberikan, maka alam akan menagih melalui krisis. Purbaya mengambil langkah, dan efeknya langsung terasa. Program pangan yang dipercepat, bantuan pendidikan cair dengan cepat, rumah sakit dapat alat, infrastruktur kecil dan vital mulai dikerjakan. Rakyat akhirnya merasakan uang mereka bekerja, dan mafia anggaran mulai kehilangan sumber hidupnya.
Yang kedua, langkah besar Jonan mengambil kembali hak tanah dan sumber daya alam negara. Setelah uang dibebaskan, langkah kedua adalah mengamankan aset negara yang selama ini dikuasai para konglomerat dan mafia politik. Untuk itu, Prabowo menugaskan Ignatius Jonan, tokoh yang terkenal paling anti disogok dan paling sulit diatur. Jonan menyasar 3 titik lahan-lahan raksasa yang dikuasai secara ilegal. Mafia energi dibersihkan, proyek mangkrak disapu bersih. Dalam pandangan spiritual Jawa, tindakan Jonan ini disebut anggresi, membersihkan tanah dari keserakahan agar negeri kembali subur. Dan itu yang terjadi. Aset negara yang hilang selama 20 tahun kembali hanya dalam 1 tahun. Yang keempat, langkah besar Mahfud MD, hukum tanpa ampun. Setelah uang dibuka dan aset negara diamankan, tahap terakhir adalah menghukum mafia negara yang menjadi dalang kekacauan selama puluhan tahun. Disinilah peran Mahfud MD. Ia mulai dari titik terdalam, pembersihan aparat penegak hukum, peradilan, dan kementerian yang jadi sarang mafia. Korupsi besar yang dibongkar tanpa pandang bulu, peradilan dibersihkan. Memutuskan mafia yang membajak proyek rakyat. Dulu siapapun yang ingin menang tender harus setor ke orang-orang tertentu. Mahfud merombak sistem itu. Dalam spiritual Jawa, langkah ini disebut ngayomi, melindungi rakyat dari kedoliman. Dan akhirnya, uang rakyat akhirnya kembali ke rakyat. Sekarang kita memasuki era baru Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Indonesia tidak hanya membangun, tetapi membersihkan dirinya dari akar masalah. Prabowo mengambil langkah paling berani, menghadapi mafia negara dengan menunjuk trio yang tak bisa dibeli, tidak bisa ditekan, dan tidak bisa dipengaruhi. Purbaya membuka uang rakyat, Jonan mengambil kembali tanah dan aset negara, Mahfud MD menegakkan hukum tanpa kompromi. Inilah titik balik yang dalam spiritual Jawa disebut wijining zaman, fase perubahan besar ketika bangsa yang lama tertidur akhirnya terbangun. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.